Ketika seorang bocil mendatangi rumah kakeknya dan untuk pertama kalinya melihat tantenya di sana, dia banyak mendapatkan pelajaran berharga dari sang tante, terutama tentang cinta. Dia diajak jalan-jalan hingga bocil itu merasakan sesuatu yang tak seharusnya pada tantenya tersebut. Namun semua itu tinggal kenangan ketika tantenya menjadi gila gara-gara cinta. Ya, film ini dengan judul Taejeum yang dirilis pada tahun 1986 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi gimana kisah selengkapnya? Tak usah bergubal-gabel lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this through. Jadi bocil ini bernama Umur, ia masih berusia 7 tahun. Kali itu dia bersama kedua orang tuanya pergi ke rumah kakeknya di Istanbul. Sudah lama mereka tidak bertemu. Kala itu Umur masih dalam keadaan tertidur ketika tantenya yang bernama Uftad memberikan salam padanya. Di rumah sang kakek ada tante dan pamannya. Sang kakek adalah pensiunan militer. Mereka tinggal di rumah yang cukup tua. Umur diajak tantenya pergi membeli daging untuk persiapan makan malam bersama. Dia juga diajak jalan-jalan sama tantenya itu. Rasanya indah banget. Lalu pergi ke sebuah kafe di mana ada beberapa orang bermain musik. Salah satunya adalah Erhan. Ternyata Uftad dan Erhan ini sudah saling kenal, bahkan mereka berpacaran. Ketika sampai di rumah, Umur ditanya oleh kakeknya dari mana saja mereka. Umur menjawab kalau mereka hanya jalan-jalan dan tidak menyebut dari kafe. Sepertinya tantenya sudah memperingatkan Umur untuk berbohong dalam hal ini. Keesokan harinya Umur kembali diajak jalan-jalan sama tantenya lagi. Namun kali ini Uftad lebih bertemu dengan Erhan secara diam-diam. Beberapa kali Umur ditinggalkan sementara oleh tantenya yang ternyata menemui Erhan. Umur masih belum mengerti permainan apa yang sedang mereka lakukan. Uftad suka membuat catatan dari buku-bukunya tentang kisah cintanya pada Erhan yang ternyata tidak diperbolehkan oleh sang ayah atau tidak direstui. Hingga suatu ketika sosok ayah Uftad atau sang kakek muncul di hadapannya ketika masih muda. Hal itu membuat Uftad ketakutan hingga berteriak, membuat semua orang menjadi bertanya-tanya, ada apa dengannya? Kenapa Uftad begitu takut dengan sosok ayahnya sendiri? Umur kembali diajak tantenya jalan-jalan ke sebuah museum. Kali ini dia melihat tantenya lagi mojok dengan Erhan dengan pakaian yang sedikit terbuka. Umur masih belum mengerti, namun memori itu akan selalu ia ingat. Uftad mengatakan kepada Erhan untuk menikahinya dan membawa kabur dari kehidupan yang membosankan ini. Namun Erhan seolah-olah belum siap. Hingga pada akhirnya Uftad pasrah dijodohkan dengan seorang pemuda culun yang tidak bisa membuatnya bahagia. Pernikahan itu tidak bertahan lama meski menghasilkan satu orang anak. Namun pada akhirnya mereka bercerai. Uftad kembali ke rumah ayahnya, untuk sementara dia akan tinggal lagi di sana. Namun kali itu mereka mendapati kabar kalau wilayah rumah mereka ini masuk ke jalur penghijauan. Jadi mungkin akan dibongkar untuk dilakukan renovasi. Entah apa yang harus mereka lakukan. Tak lama saudara laki-laki Uftad datang dari Jerman kembali pada mereka. Rumah itu akan dibongkar, jadi mereka akan pindah ke wilayah dekat dengan pantai. Rumahnya lebih modern, semua itu berkat pria bernama Sulaiman. Dia memberikan rumah itu pada mereka, tapi sepertinya ada maunya. Ya, tentu saja tujuannya adalah Uftad. Jadi Sulaiman ini ingin menikahi Uftad. Namun suatu ketika mereka berada di sebuah kafe dan Uftad bertemu dengan Erhan. Dia merasa kalau ini adalah takdir. Mereka dipertemukan kembali, tapi sayangnya mereka tidak mungkin bersatu karena Erhan sudah menikah. Gara-gara kelakuan Uftad, sang kakek jadi kesal karena mengejar-ngejar suami orang. Suatu ketika Uftad berada di rumahnya sendiri. Datanglah Sulaiman menyatakan perasaan dan cintanya kepadanya. Bahkan dia ingin main dengannya, namun Uftad menolak. Beruntung sang kakek datang. Perasaan cinta pada Erhan membuat Uftad makin hari makin tidak bisa melupakannya. Bahkan ketika ia sedang beribadah pun bayangan Erhan selalu ada dalam pikirannya. Uftad menjadi agak kurang waras. Melihat itu sang kakek pun menghajarnya. Uftad makin hari makin tidak waras hingga kabar itu sampai ke telinga Umur. Pada akhirnya Umur dan ibunya kembali mendatangi sang kakek. Umur melihat tantenya banyak perubahan dari raut wajahnya dan tidak tegar seperti dulu lagi. Padahal tantenya itu adalah salah satu wanita pujaan hatinya.
Umur menyaksikan tantenya menjadi kurang waras. Terkadang dia melihat tantenya seperti melihat hantu. Ustadz bilang kalau sosok sang kakek ketika muda muncul dan ingin menyodoknya. Namun orang-orang tidak percaya perkataan Ustadz. Uniknya hanya Umur yang bisa merasakan dan bahkan melihat sosok tersebut. Dan benar saja, ketika malam Umur melihat ada sosok kakeknya saat muda bersiap menyodok tantenya. Apakah ini terjadi saat masa lalu? Mungkin saja Uftar ketakutan gara-gara ini. Puncaknya, Umur kesal ketika melihat ibunya dan tantenya bertengkar. Umur kesal pada tantenya hingga suatu malam, Uftar mendengar suara panggilan dari Erhan di tengah jalan. Uftar menghampirinya dan tertabak oleh truk hingga tewas. Sosok Uftar akan menjadi kenangan yang indah bagi Umur. Tantenya adalah salah satu wanita terindah yang ingin ia miliki, namun sayang, kini dia telah tiada. Meski Umur sudah dewasa, kenangan itu masih tetap ada. Oke bre, itulah tadi alur cerita film Taejeom. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa di video berikutnya.